Untuk BBRI saya masukkan dengan support di 4.000 ya, jadi beli pada saat turun. Saya melihat ada potensi untuk kenaikan jangka pendek itu ke 4.250 dengan berita dia akan melakukan buyback ya sebesar 3 triliun. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi menarik kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu posisi pembukaan indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa 4 November 2025. Di mana indeks harga saham gabungan, pemirsa, masih mampu bergerak di zona penguatan meskipun hanya tipis saja, sejauh ini 0,04% ke level 8.277. Sejumlah indeks di dalam negeri juga ini menunjukkan penguatan seperti IDX BUMN 20, IDX 30, kemudian juga kita lihat IDX LQ 45. Sementara kalau kita lihat dari sisi sektoralnya sendiri, ini non-cyclical, ternyata memimpin penguatan 0,48%. Begitu pula industri, transportasi, infrastruktur, finance, ini juga masih menguat, kemudian juga teknologi, sementara sektor kesehatan, industri dasar, dan juga properti masih bergerak di zona pelemahan. Adapun dari sisi saham-saham top gainers yang masih mampu mendukung penguatan IHSG, ada PTRO di sana naik 1,71%, Bufa, Toba, BRRC, Raja FPNI, UVCR, DWGL, YMPC, Elsa, dan juga Java. Tadi sempat terlihat juga ada saham grup PP lainnya tapi seperti agak bergeser. Kemudian kita lihat dari sisi top losers, ini ada saham Rise, Goto masuk dalam top losers, melemah 1,69%. CBRA, Data, ENRG, PART, RMKE, BULL, dan juga SMIL. Dari posisi pembukaan IHSG kita lihat Bursa Asia seperti apa pada pagi hari ini, pemirsa. Dari Bursa Asia terpantau Nikkei 225 pada tadi di pukul 8.30-an 0,19% menguat ke level 52.511, sementara Straits Times melemah 0,14%, Kospi turun 1,37%, Hang Seng melemah 1,32%. Dan kita lanjutkan saham pilihan analis, pemirsa. Di hari ini saham pilihan yang masuk dalam rekomendasi, di antaranya ada BBRI di sana. Rekomendasi buy dengan level support dan resisten bisa Anda cermati di layar televisi. PTBA rekomendasi buy, Crush juga masuk dalam rekomendasi buy, dan juga BRMS masuk dalam rekomendasi buy di hari ini. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Pak Sani, boleh dong komentarnya sedikit terkait posisi opening kita di hari ini. Sepertinya tadi agak sempat bolak-balik ke zona merah, tapi penguatan masih dibukukan meskipun tipis-tipis saja. Ya, memang market sudah seperti ini ya, Mas Fajar ya. Jadi volatility-nya itu naik turun, tapi saya melihat arahnya itu tetap naik. Jadi memang kesempatan apabila ada satu penurunan saham yang memang memiliki cerita dan fundamental kedepannya membaik, ya boleh dikatakan kita bisa melakukan akumulasi beli. Seperti itu, Mas Fajar. Baik, kesempatan bisa dimanfaatkan untuk kemudian melakukan akumulasi beli terkait dengan posisi indeks harga saham gabungan yang memang masih diyakini, terutama tadi Pak Sani, masih akan melanjutkan penguatan. Sebelum ke saham pilihan, Pak Sani, tadi ada satu yang agak menggantung terkait dengan saham konglomerasi yang kemarin menjadi pendorong IHSG, meskipun hari ini juga kita lihat sudah mencatatkan pergerakan meskipun belum begitu signifikan. Kalau konglomerasi sendiri ini, sebetulnya adakah yang memang masih cukup menarik atau justru ya seperti yang menjadi penggerak pasar, grup PP masih mendominasi di saham-saham konglomerasi? Ya, memang boleh dikatakan ada fund yang memang melihat flow ya, yang melihat flow, mereka membeli saham-saham dari grup konglomerasi itu karena flow-nya masuk gitu ya. Tapi bagi investor yang kiblatnya fundamentalis seperti Pak Lo Keng Hong, itu dia tidak masuk. Jadi boleh dikatakan ya memang ada dua kubu ya. Jadi ada kubu yang menarik untuk ikut flow-nya atau yang melihat dari fundamentalnya. Jadi ini yang terlihat dari flow-nya aja, Mas Fajar. Jadi orang-orang ini akan melihat flow masuk di saham-saham konglomerasi, mereka akan beli, tapi untuk level dari kelompok yang fundamentalis mereka tidak ikut-ikutan. Seperti itu, Mas.
Oke, baik. Jadi memang sekali lagi dikembalikan kepada strategi masing-masing, apa yang kemudian dicari begitu ya, apakah memang ini masih cukup sesuai dengan horizon investasi ataupun trading terkait dengan saham-saham konglomerasi, ya mungkin silakan saja begitu ya bagi para pemirsa mengoptimalkan apa yang ada. Dan selanjutnya kita bergeser ke saham-saham yang masuk dalam rekomendasi di hari ini. Pak Sani, tadi sudah kami terima datanya dan sudah kami tampilkan juga untuk para pemirsa. Yang pertama ada saham BBRI mendapatkan rekomendasi buy. Sebetulnya tadi sudah sempat diulas tapi mungkin ada pemirsa yang ketinggalan Pak Sani. Boleh BBRI, kenapa masuk rekomendasi hari ini? Ya, untuk BBRI saya masukkan dengan support di 4.000 ya. Jadi beli pada saat turun, saya melihat ada potensi untuk kenaikan jangka pendek itu ke 4.250 dengan berita dia akan melakukan buyback ya sebesar 3 triliun nanti ya. Jadi mereka juga melakukan buyback. Perlu diketahui oleh investor kalau mereka buybacknya itu kalau turun ya, jadi bukan naik. Jadi yang naik itu investor-investor yang FOMO aja gitu ya. Justru mereka menunggu kalau saham BBRI itu turun baru mereka memakai uang yang disiapkan untuk buyback. Seperti itu, Pak. Oke, tapi kalau BBRI sebetulnya secara umum ini termnya lebih cocok kemana nih Pak Sani? Apakah pendek menengah atau memang sekalian panjang saja diambil untuk BBRI? Jadi lihat daripada kembali lagi ke fundamentalnya, Mas. Jadi boleh dikatakan ya kita lihat view-nya. Kalau misalnya dari kinerjanya sih kuartal ketiga ini turun ya dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi ini yang tapi tidak turun-turun banyak gitu. Jadi boleh dikatakan ini salah satu saham perbankan yang ada di Indonesia yang kalau misalnya Danantara masuk ya mereka kalau menurut saya akan membeli salah satunya sampai hari ini. Seperti itu, Oke. Pak. Baik, itu untuk BBRI, saham yang masuk rekomendasi di hari ini. Kita bergeser ke saham berikutnya, ada PTBA di sana. Buy juga disematkan untuk saham ini. Pak Sani, boleh dong, seperti apa PTBA yang perlu kita perhatikan? Ya, itu saya rekomendasi untuk di 2380 atau di bawahnya bolehlah ya. Kalau koreksi-koreksi itu boleh dilakukan akumulasi beli ya. Saya lihat untuk PTBA ini bisa ke 2.600 sih dengan berita-berita yang memang ada hilirisasi ya. Ya memang pemerintah juga menginginkan untuk sektor pertambangan atau yang lainnya gitu pertanian itu kalau bisa dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi ada kabar bahwa PTBA akan bermain di gas cair ya, jadi dari batu bara dirubah. Lalu juga akan digunakan untuk pupuk ya pengembangannya nanti ke depannya akan ada dibuat gitu ya. Jadi produk dari batu bara itu akan dirubah jadi untuk pertanian. Seperti itu, Mas. Oke, meskipun pendapatan per kuartal 3 secara year on year ini tercatat meningkat, tapi laba bersihnya agak turun nih, Pak Sani, PTBA tetap bisa menjadi pilihan begitu ya? Ya, saya melihat begitu, apalagi dari dulu ada wacana apa namanya Indonesia Power ya, mau go public ya, dengan adanya Danantara, apakah nanti di tahun depan ada wacana lagi? Dan ini akan langsung berdampak ke PTBA kalau menurut saya, seperti itu, Pak. Oke, itu untuk PTBA masuk dalam rekomendasi di hari ini, rekomendasi buy, level support di 2380, resisten di 2600. Kita bergeser ke saham berikutnya, ada Kras di sana yang mendapatkan rekomendasi buy. Nah, Kras ini level-level yang perlu dicermati di berapa saja Pak Sani? Ya, 320 ya untuk melakukan pembelian, lower is better selalu ya. Jadi bukannya lower mesti cut loss gitu. Jadi kita sebagai investor harus tahu kalau misalnya saham itu berkoreksi, ya itu kesempatan untuk beli gitu kan. Tapi biasanya orang tidak mau melakukan pada saat saham turun, tapi melakukan saham itu pada saat naik baru beli gitu kan. Makanya pada saat di bawah turun, ya ketakutan lah gitu. Jadi selalu terbalik dan kasihan sih ya. Jadi mentalnya mental untuk ketakutan ketinggalan atau FOMO ya kalau di market namanya. Saya melihat untuk Krakatau Steel itu tinggal keputusan dan antara apakah dia akan menyuntik ya akan memperbaiki atau restructuring di punya financial dia punya keuangan daripada Krakatau Steel ke depan dan itu menjadi momentum.
yang sangat baik. Seperti itu, Mas. Menjadi momentum untuk Krakatau Steel, mungkin Anda juga termasuk yang memperhatikan saham ini. Silakan saja pemirsa, meskipun disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dari Kras kita bergeser ke saham pilihan terakhir, ada BRMS di sana. Apakah kemudian salah satu saham di industri dasar ini cukup menarik, dan kemana sih sebetulnya arah BRMS ke depannya? Ya, untuk BRMS saya rekomendasi level 940 sampai 1050 ya, maksudnya 1050 ya targetnya higher gitu ya. Jadi kesempatan untuk BRMS itu kalau turun ya boleh melakukan pembelian, karena memang ini salah satu saham yang nanti dalam 2 hari apakah dia masuk ke indeks MSCI atau tidak, dan dia sudah masuk ke gold index ya. Jadi ini bisa kita perhatikan, tapi ingat kalau BRMS itu identik dengan komoditas emas. Jadi kalau misalnya kalau komoditasnya itu turun, ya orang bisa kadang-kadang membuang dulu gitu ya. Cuma lihat untuk kuartal keempat dengan harga emas di atas 4.000 per troy ounce itu laporan keuangan akan membaik. Seperti itu, Bang. Baik, itu saham pilihan keempat pemirsa, ada BRMS. Sekali lagi keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda, disclaimer on. Silakan saja jika Anda ingin memperhatikan saham-saham tersebut. Terakhir, mungkin Pak Sani sebelum menutup diskusi kita, singkat saja saran dan tips dong untuk pemirsa IDX Channel bagaimana kemudian mengoptimalkan investasi atau trading di sisa tahun ini. Apakah rebalancing perlu dilakukan nih Pak Sani? Ya, jadi kita harus melihat kalau untuk tahun depan saya melihat ada sektor yang akan difokuskan oleh banyak fund manager, yaitu sektor properti, consumer goods. Jadi sektor consumer goods boleh dikatakan perlu diperhatikan, makanya kenapa Unilever itu naik ya, kembali rebound, ya itu salah satu alasannya. Dan saham rokok juga sangat menarik karena memang ada, ya minimal tidak akan naik lah ya, dari Menteri Keuangan sudah keluar statement tidak akan menaikkan dia punya cukai rokok. Malah kalau mereka minta turun ya tidak akan diturunkan. Jadi akan ada berita baik, dan jangan membeli saham-saham yang naiknya kencang yang kita tidak tahu, dan itu bisa menjebak ya. Jadi hati-hati aja. Seperti itu, Mas. Itu tadi menjadi catatan untuk para pemirsa. Tentunya Pak Sani, sayang sekali waktu kita terbatas. Meskipun masih banyak yang bisa kita gali. Terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di Market Buzz hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.